Bab 1411. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang adalah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Setelah saya menyelesaikan kultivasi tubuh tiran waktu tingkat ke-17, saya akan menyerang alam kaisar besar saat itu. Selama saya memasuki alam kaisar agung tingkat pertama, saya akan berada di antara pembangkit tenaga listrik nyata di 9 surga dunia. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tidak melihat istrinya selama bertahun-tahun, jadi dia melewatkannya, jadi dia melepaskan pengetahuan perinya dan mengintip ketujuh istrinya. Setelah itu, Tan Yun memikirkan Feng Qingcheng, dan memberi Feng Qingcheng, yang berada di ranah tingkat pertama Kaisar Agung, transmisi suara berkata, Xiao Chengcheng, aku merindukanmu, menurutmu aku tidak. Feng Qingcheng, yang sedang mundur, tersipu dengan kuas. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara menawan, jangan menyebutnya seperti itu benar-benar mati rasa. Tan Yun tersenyum, menarik pengetahuan peri, dan diam-diam berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi pada gadis ini, Xian-Xian. Memikirkan masa lalu yang dialami He Xian-Xian, tiba-tiba, Tan Yun merasa bahwa dia sangat merindukannya, jadi dia melepaskan kesadaran abadi dan memasuki kuil kultivasinya. Tan Yunjian mengerutkan kening dan menemukan bahwa tidak ada jejak kelangsingan di aula. Hanya 2 huruf. Hah? Bukankah Xian-Xian pergi tanpa pamit? Tan Yun mengerutkan kening dan menghilang dari udara. Saat berikutnya, dia muncul di aula Xian-Xian. Ketika Tan Yun melambai, 2 surat yang jatuh di aula naik ke udara dan dibawa ke tangannya. Namun, kedua surat itu masing-masing menulis, Proki Tan Yun, dan Proki Zenji. Zenji, kemari sebentar, teriak Tan Yun. Desir-desir. Detik berikutnya, Zenji dan 7 istrinya termasuk Sen Subing yang mendengar suara Tan Yun muncul di depan Tan Yun. Segera setelah itu, Ruxue, Su Zhen, Qing Cheng, Si Shi, Song Huixin dan yang lainnya juga mendengar berita itu. Ada apa dengan kakak? Zenji bertanya dengan lembut. Tan Yun merasa sedikit tersesat di hatinya, dan berkata dengan tenang, Xian-Xian pergi tanpa pamit, meninggalkan surat untukmu dan aku. Zenji berkata dengan bingung, jika dia pergi, dia bisa memberitahu kami, mengapa memberitahu kami seperti ini. Juga, apa yang dia tulis untukku. Dengan ragu, Zenji membuka amplop itu, tetapi melihat amplop itu penuh dengan tulisan tangan yang halus. Saudari Zen, maafkan aku, adik perempuan itu mengucapkan selamat tinggal padamu dengan cara ini. Tahukah Anda, selama bertahun-tahun, saya ingin memanggil Anda saudara perempuan saya dengan identitas asli saya berkali-kali, tetapi saya tidak memiliki keberanian. Saya khawatir Anda tidak akan mempercayai penjelasan saya setelah Anda mengetahui identitas saya. Tidak ada bukti untuk penjelasannya untuk saat ini. Saudari Zen, saya minta maaf karena telah menipu Anda dengan identitas palsu selama bertahun-tahun. Saya bukan Qianxian. Nama asli saya adalah Ouyang Qianqian. Saya adalah saudara perempuan Anda yang baik di masa lalu dan musuh di mata Anda. Saudari Zen, percaya atau tidak, saya menggunakan kepala item untuk menjamin bahwa ayah saya sama sekali tidak memilikinya. Saya akan mulai dengan Paman Zen dan Bibi Zen. Ayah saya dianiaya, dia benar-benar dirugikan. Melihat ini, Zenji menghela nafas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xian-Xian adalah Ouyang Qianqian. Membenci. Jangan benci. Zenji dalam keadaan kebingungan saat ini, dan dia masih berharap tanpa sadar di dalam hatinya bahwa Ouyang Duantian tidak memulai dengan ayah dan ibu angkatnya. Saat Zenji sedang kesal, Tan Yun pun membuka amplop tersebut. Kakak ipar, apa yang ditulis? Xian-Xian untukmu. Bukankah itu surat pengakuan? Sue Ziyan tertawa dan berkata, biarkan aku melihatnya juga. Ziyan, jangan membuat masalah. Tang Meng menatap Sue Ziyan dengan tatapan kosong, ini adalah surat dari gadis kurus, untuk suaminya, bagaimana kamu malu membacanya? Oh, Sue Ziyan menjawab, kalau begitu aku tidak akan menonton. Setelah Tan Yun membuka amplop itu, dia melihat kertas surat itu tertutup oleh air mata yang kering. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Xian-Xian pasti menangis ketika dia menulis surat ini. Tan Yun menghela nafas, tapi lihat tulisan di atas. Tan Yun, maafkan aku. Sejak awal, aku menipumu. Sebenarnya, aku bukan yatim piatu. Aku memiliki ayah yang sangat mencintaiku.
Dia adalah Ouyang Duantian, penguasa kota abadi Tongtian. Dan aku Ouyang Qianqian. Alasan mengapa saya mengubah wajah saya dan mengubah nama saya lagi bukan untuk menipu Anda, tetapi untuk melarikan diri dari pernikahan. Tan Yun, tahukah kamu? Selama beberapa dekade aku bersamamu, aku sangat bahagia, sangat bahagia. Aku menghargai semua hal yang telah kamu alami. Tan Yun, jangan khawatirkan aku. Aku pergi tanpa pamit. Tidak ada yang salah. Itu hanya karena aku sudah lama jauh dari rumah dan merindukan ayahku. Setelah aku pulang untuk mengunjungi ayahku, aku akan kembali untuk mencarimu. Jangan dibaca, hargai itu. Penanda tangan, Ouyang Qianqian. Alasan mengapa Ouyang Qianqian tidak mengatakan bahwa dia akan kembali untuk menikahi Kaisar Abadi Sembilan Surga, dia khawatir Tan Yun akan menghadapi bahaya demi dirinya sendiri, jadi dia menulis bahwa dia akan datang ke Tan Yun lagi. Faktanya, ketika dia menulis surat ini sambil menangis, dia sudah memutuskan bahwa dia akan bunuh diri pada malam dia menikahi Kaisar Abadi Sembilan Surga. Kata-kata Ouyang Qianqian sangat singkat. Setelah membaca isi surat itu, Tan Yun muncul dengan adegan pertemuan pertamanya dengannya di kota Peri Tongtian. Dia sangat mengesankan Tan Yun, bukan hanya karena dia adalah salah satu dari 4 wanita cantik di alam 9 surga, tetapi juga karena, pada saat itu, dia mengatakan bahwa di dalam hatinya, tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Kemudian, adegan terbang dengan tangannya muncul di benak Tan Yun, dan dia juga tersenyum. Non-vegetasi, latihan yang kejam menjadi sempurna. Tan Yun sendiri tidak tahu perasaan apa yang dimiliki Tan Yun terhadap Ouyang Qianqian. Jika itu hanya seorang teman, Tan Yun memikirkan dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal saat ini, dan dia sangat merindukannya. Suamiku, apa yang dia katakan? Sen Subing bertanya dengan lembut. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengirim surat itu ke Sen Subing. Setelah membacanya, Sen Subing merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bahkan, dia bisa merasakan kasih sayang Ouyang Qianqian kepada suaminya berdasarkan persepsi seorang wanita tanpa harus melihatnya. Sementara Sen Subing sedang menonton surat itu, 6 istri Tan Yun lainnya juga merilis isi surat itu. Tiba-tiba, wajah Tan Yun berubah drastis, tidak bagus. Suamiku, ada apa? Sen Subing tampak khawatir. Tan Yun tampak khawatir dan cemas dan berkata, jika Qianqian baru saja kembali mengunjungi ayahnya, mengapa dia menangis ketika dia menulis surat ini? Juga, dia meninggalkan kota abadi Tongtian ketika dia melarikan diri dari pernikahan. Pelariannya dari pernikahan pasti akan membuat marah Kaisar Abadi Sembilan Surga. Kaisar Jiutian akan marah pada ayahnya karena pelariannya dari pernikahan. Saya khawatir dia tidak akan pernah kembali ketika dia kembali kali ini, tetapi untuk melindungi istana Tuan Kota dari kota abadi Tongtian dan menikahi Kaisar Jiutian. Begitu ini dikatakan, semua orang mengangguk setuju. Tidak, pada saat ini, Zenji berkata dengan tegas, jika itu benar seperti yang dikatakan Qianqian, bukan ayahnya yang membunuh ayah angkat saya dan ibu angkat saya, maka dia adalah saudara perempuan saya yang baik. Aku tidak bisa membiarkan dia menikahi Fang Rulong, hewan anjing itu dan dimanjakan. Zenji memandang Tan Yun, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan Qianqian menikahi Fang Rulong. Aku khawatir Qianqian tidak akan memikirkannya, tetapi akan melakukannya. Bodoh. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan kecemasannya, dan berkata, pertama-tama, ini hanya tebakan kami, dan mungkin tidak benar. Prioritas utama kami adalah mencari tahu apakah Qianqian benar-benar akan menikahi Gou Xiandi. Kalau begitu, bagaimanapun juga aku harus menyelamatkannya. Juga, Immortal Gou awalnya adalah musuh kita. Dia berani membingungkan Qianqian. Aku harus memotong cakarnya. Sekarang, aku akan menemukan saudara ketigaku dan memintanya untuk pergi sendiri, pergi ke kota Peri Tongtian, dan menanyakan situasinya. Kemudian, Tan Yun menemukan dewa yang tidak disengaja, dan dewa yang tidak disengaja mengangguk, saudaraku, kamu dan ipar perempuan, ketenangan pikiran adalah retret, aku akan meninggalkan Jiutian Xianhai dengan Mayer untuk mencari tahu beritanya. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, tempat ini sangat jauh dari kota abadi Tongtian. Kapan kamu akan tiba? Dewa yang tidak disengaja berkata, saudaraku, jangan khawatir, pada kenyataannya, ada formasi teleportasi yang disebut kota abadi Toren yang dapat mengarah ke utara kota abadi Tongtian, puluhan miliar sen jauhnya di laut abadi Sembilan Surga.
Ketika saya tiba di kota Peri Tongtian, saya kembali dan memberitahu kakak laki-laki tertua setelah mendengar berita yang sebenarnya. Oke, setelah Tan Yun menjawab, menatap Wuxin, alisnya berkerut, kenapa bertahun-tahun telah berlalu, apakah kamu masih berada di tahap ketujuh dari alam kaisar besar? Wuxin Sangshen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kakak ketiga, saya berlatih latihan dengan sangat istimewa, jadi tidak seperti Anda dan saudara ipar saya, yang telah meningkat begitu cepat. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kakak tertua, kakak ketiga, aku pergi. Setelah itu, Wuxin Sanggat terselubung dan terbang keluar dari aula bersama Sangguan Fei dan menghilang ke langit yang luas. Tan Yun menghela nafas dan menatap kerumunan dan berkata, kalau begitu mundur. Satu bulan kemudian, Wuxin Sangshen, Sangguan Fei, tiba di kota abadi Tongtian, dan datang ke toko bernama Paviliun Jubao. Penjaga toko-toko Jubao Ge memiliki beberapa persimpangan dengan Wuxin Sangshen, jadi Wuxin Sang bertanya kepada penjaga toko, oh, ya, putri penguasa kota, kapan dia akan menikahi Kaisar Abadi Sembilan Surga? Penjaga toko merendahkan suaranya dan berkata, siapa yang tahu? Saudaraku, kamu tidak tahu, putri tuan kota telah jauh dari pernikahan selama 90 tahun. Meskipun pemilik kota mengklaim bahwa Ouyang Qianqian sedang mundur, pada kenyataannya, semua orang dengan mata yang tajam tahu bahwa putri tertua ini tidak ingin menikahi Tuan Xiandi dan melarikan diri. Mendengar itu, Wuxin Sangshen membeli beberapa pil di toko dan meninggalkan toko. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Kata Sangguan Fei. Dewa yang tidak disengaja sedikit bermeditasi, dan transmisi suara berkata, arah teleportasi dari Laut Sembilan Surga ke kota abadi Toren sangat tersembunyi. Diperkirakan Qianqian tidak tahu susunan teleportasi itu ada, dan itu pasti ada di jalan kembali ke kota abadi Tongtian. Kami akan menemukan penginapan untuk saat ini dan melihat perubahannya. Setelah itu, keduanya menemukan penginapan dan menetap. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Di penginapan, Dewi yang tidak sengaja duduk bersila akhirnya menerobos dunia dan memasuki tahap ke-8 dari alam kaisar besar. Sangguan Fei menunggu dengan tenang di samping Wuxin Sangshen, matanya yang indah menunjukkan cinta yang dalam. Apa yang paling ingin dia lakukan adalah tinggal bersama tuannya. Di dalam hatinya, Dewa Wuxin Sang bukan hanya tuannya, tetapi juga pria yang disukainya. Kota Peri Tongtian, mansion tuan kota. Sinar biru jatuh dari langit dan berubah menjadi gadis yang menakjubkan. Gadis itu mengenakan gaun biru dari lantai ke langit-langit. Dia tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, dan dia sangat cantik. Sedikit, Nona, penjaga itu menyeka matanya dengan tiba-tiba, dan ketika dia menemukan bahwa itu memang Nona Ouyang Qianqian, dia berlari ke mansion dengan kegembiraan, Tuan Kota, acara bahagia. Acara bahagia yang luar biasa. Tuan Kota, Nona kembali. Suara penjaga itu keras, bergema di seluruh mansion. Pada saat ini, di aula VIP, Ouyang Broken Sky, yang berurusan dengan Direktur Rumah Abadi Sembilan Surga, terkejut dan jalan rahasianya tidak bagus. Pada saat ini, mengapa putrinya kembali? Di sisi lain, Fang Wuqi duduk di seberang Ouyang Duantian, matanya yang berlumpur menyala. Tuan Kota Ouyang, manajer umum baru saja mendengar seseorang memanggil putri Anda yang berharga. Hahaha, itu bagus, dengan cara ini, Tuan Kota Ouyang, kamu akan menjadi ayah mertua Tuan Xiandi. Ouyang Duantian pura-pura bingung, apakah ada? Mengapa Tuan Kota tidak mendengarnya? Ketika Ouyang Duantian hendak melepaskan kesadaran abadi dan membiarkan putrinya pergi dengan cepat, penjaga itu tersandung ke aula VIP dengan gembira, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Kota, Nona kembali. Jangan bicara omong kosong. Pada saat ini, Ouyang Duantian ingin menamparkan penjaga itu. Tuan Kota, bawahan tidak berbicara omong kosong, wanita muda itu benar-benar kembali. Begitu penjaga itu berkata, Ouyang Qianqian telah memasuki aula VIP. Putri, siapa yang memintamu untuk kembali? Kamu hanya orang bodoh. Ouyang Duantian dengan cemas mentransmisikan ke Ouyang Qianqian dan berteriak. Ouyang Qianqian sangat tersentuh di dalam hatinya, dan transmisi suara berkata, Ayah, Anda telah membuat perjanjian 100 tahun untuk putri Anda. Sekarang hanya ada 5 tahun tersisa sebelum perjanjian 100 tahun. Jika putri Anda melakukannya tidak kembali, apakah kamu dan semua orang di City Lords Mansion akan dikirim ke kematian? Setelah transmisi suara, Ouyang Qianqian memandang Fang Wuqi dan berkata,
ternyata manajer umum Fang juga ada di sana. Hahaha. Fang Wuqi menghadap Ouyang Qianqian dan membungkuk dalam-dalam, budak tua itu telah melihat Nyonya Kaisar Abadi. Manajer Fang, setelah wanita ini dan Kaisar Abadi menikah, tidak ada kata terlambat bagimu untuk berteriak. Ouyang Qianqian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Ya, manajer mengatakan hal yang salah. Fang Wuqi dengan hormat berkata, memandang Ouyang Duantian, menggenggam tinjunya dan berkata, Tuan Kota Ouyang, karena putri yang berharga telah kembali, saya tidak tahu tentang pernikahan itu. Tanpa menunggu Ouyang Duantian berbicara, Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, karena ayahku dan Tuan Xiandi memiliki perjanjian 100 tahun, setelah 5 tahun, wanita ini secara alami akan menikahi Tuan Xiandi. Permisi, Tuan Fang, silakan kembali dan beritahu Tuan Xiandi bahwa selama 5 tahun ke depan, saya tidak akan melahirkan ayah saya. Saya ingin bersamanya. Mendengar ini, Fang Wuqi buru-buru berkata, "Yah, manajer ini akan kembali ke Jiu Tianxian Mansion dan memberitahu Lord Immortal Emperor acara bahagia kepulanganmu." Setelah itu, Fang Wuqi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dalam getaran kekosongan, Ouyang Duantian mengatur penghalang kedap suara, dan meraung ke penjaga, keluar. Penjaga pintu yang kebingungan ketakutan dan melarikan diri dari aula VIP. Ouyang Duotian tersipu dan menunjuk Ouyang Qianqian dengan marah, kamu benar-benar marah padaku. Siapa yang membuatmu kembali? Siapa yang membuatmu kembali? Apakah kamu benar-benar berniat menikahi anjing abadi? Jika ini terjadi, beritahu ibumu yang sudah meninggal bahwa dia tidak akan merangkak keluar dari kubur dan tersedak sampai mati sebagai seorang ayah. Berdebar, Ouyang Qianqian siang mengepalkan tinjunya dan berlutut di depan Ouyang Duantian, matanya berkaca-kaca, ayah, putriku tahu kamu baik untuk putrimu. Untuk putri Anda lebih suka membuat janji kematian selama 100 tahun. Anda dapat mengorbankan hidup Anda untuk putri Anda, dan putri Anda juga dapat mengorbankan dirinya untuk ayah dan untuk semua orang di mansion Tuan Kota. Ayah, putriku bertekad, dan dia akan menikahi Kaisar Abadi 9 hari dalam waktu 5 tahun. Tolong wujudkan. Saat berbicara, Ouyang Qianqian tidak mampu membelinya. Melihat putrinya yang teguh, air mata berlumpur Ouyang Duantian mengalir ke matanya, tersedak dan membantu Ouyang Qianqian, sempurna. Bagaimana kamu membiarkan ayahmu membuatmu sempurna? Qianqian, putriku tersayang, kamu adalah hati ayahku. Ouyang Qianqian memandang Ouyang Duantian dan berkata, ayah, kamu telah mendidik putrimu sejak kamu masih kecil, dan kamu tidak bisa egois. Jika putri Anda lolos, Anda akan mati. Putri Anda tahu bahwa Anda mencintai saya, ayah, agar saya tidak takut hidup dan mati. Tapi apakah kamu pernah memikirkannya? Hati Fang Rulong kejam, dan pada saat itu, aku takut kita akan menderita juga karena putri kita. Jadi, pernikahan putrinya dan Fang Rulong adalah kesimpulan terdahulu yang tidak dapat diubah. Mendengar itu, setelah Ouyang Duantian terdiam lama, dia menarik napas dalam-dalam, menahan sakit hati dan memuji, kamu memang putriku Ouyang Duantian. Untuk mansion Tuan Kota, untuk melewati kota abadi surgawi, putri Anda dirugikan. Setelah itu, Ouyang Duantian menghela nafas, tidak berguna untuk ayah. Tidak berguna untuk ayah. Ayah, jangan katakan itu. Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya, menahan air matanya agar jatuh, dan berbisik pelan, ayah, putriku akan menikah dalam 5 tahun. Putri ingin tidak berlatih dalam 5 tahun, atau membiarkan ayahmu berlatih. Putri ingin berada di sisimu dan menghormatimu dengan baik. Ouyang Duantian mengangguk dengan senyum kuat, oke. Ayah, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ouyang Qianqian tersenyum dengan air mata, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kebahagiaan. Ayah, tahukah kamu? Dalam 90 tahun sejak dia meninggalkan kota abadi Tongtian, putrinya bertemu dengan pria yang dicintainya. Ouyang Duantian mengerutkan kening, Qianqian, bukankah orang yang membuatmu jatuh cinta adalah Tan Yun yang membawamu ke dalam masalah? Iya ayah. Ouyang Qianqian tersenyum, ini dia. Putriku telah menghabiskan beberapa dekade bersamanya, dan putriku sudah puas. Ouyang Duantian menyilangkan alisnya dan berkata, Qianqian, dari mana Tan Yun ini berasal? Beraninya dia membunuh Mo Zimanchen, Mo Changfeng, dan Mo Changsheng. Apa yang membuat ayahku semakin tidak bisa dipercaya adalah dia masih memiliki keberanian untuk membunuh. Ke Wan Baoshan.
Ketika Ouyang Qianqian memikirkan Tan Yun, dia sepertinya telah melupakan masalahnya. Dia bercanda, "Ayah, dari mana asal Tan Yun? Putri saya tidak bisa memberitahu Anda, karena putri saya berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia. Namun, putri saya dapat memberitahu Anda bahwa dia bukan hanya pria yang dia cintai, tetapi juga orang yang dia kagumi. Adapun keberanian, dia memang sangat berani. Adapun seberapa besar itu pasti di luar imajinasimu." Mendengar ini, Ouyang Duantian tersenyum dan berkata, "Oke, bayi perempuan saya telah dewasa dan sikunya keluar, jadi dia tidak mau memberitahu ayahnya tentang identitasnya." Senyum? Ouyang Duantian, memandang Ouyang Qianqian, berkata dengan tidak percaya, "Sulit membayangkan bahwa ketika Anda pergi, Anda hanya berada di tingkat ke-12 dari ranah kaisar, tetapi sekarang Anda telah berubah dan Anda telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang pertama, tingkat kerajaan kaisar yang agung. Mungkinkah Tan Yun memberimu kesempatan besar akhir-akhir ini?" Ouyang Qianqian mengangguk berat, "Ya, tanpa dia, putriku masih akan menjadi basis kultivasi tingkat pertama dari Kaisar Realem. Dia benar-benar banyak membantu putrinya dan memberinya banyak kebahagiaan." Ouyang Duantian bertanya dengan suara rendah, "Lalu apakah dia tahu bahwa kamu akan menikahi Kaisar Abadi 9 Surga ketika kamu kembali?" "Aku tidak tahu." Mata indah Ouyang Qianqian menunjukkan sentuhan kesedihan. "Putri tidak bisa memberitahunya, jika tidak, dengan temperamennya, dia akan datang untuk menghentikannya. Dalam hal ini, putrinya akan membunuhnya." Saat berbicara, mata Ouyang Qianqian kabur karena air mata, dan dia bergegas ke pelukan Ouyang Duantian, menangis, "Ayah, putriku sangat merindukannya. Putriku sangat merindukannya." Oh, Ouyang Duantian menghela nafas, tidak tahu bagaimana menghibur putrinya. Sesaat kemudian, Ouyang Qianqian tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan meninggalkan lengan Ouyang Duantian, menatap lurus ke arah Ouyang Duantian, "Ayah, putriku menanyakan sesuatu padamu, aku harap kamu tidak menipu putrimu." "Kamu berkata," Ouyang Duantian berkata, "Putri konyol, tanyakan saja. Tidak peduli apa, ayah akan mengatakan yang sebenarnya." Ouyang Qianqian bertanya, "Ayah, itu benar-benar bukan kamu saat itu? Apakah Paman Zhen dan Bibi Zhen yang membunuh?" "Tentu saja tidak." Mata Ouyang Duantian menunjukkan niat membunuh. "Saat itu, ketika paman dan bibimu terbunuh, sang ayah memang seorang tamu di mansion tuan kota-kota Zhengxian, tetapi itu benar-benar bukan untuk ayahnya. Untuk ayahnya, saya curiga bahwa penguasa kota Xianhou Xiancheng yang membunuh paman dan bibimu, dan menyalahkan ayahnya. Setelah paman dan bibimu meninggal, Xiaosu dikanonisasi sebagai penguasa kota oleh Kaisar Abadi 9 Surga. Bagi ayahnya, dia merasa bahwa Xiaosu telah dihasut oleh Kaisar Abadi 9 Surga yang berkuasa, dan dia memulai pamanmu. Pamanmu adalah orang yang lurus dan tenang. Dia telah tersinggung oleh Kaisar Abadi 9 Surga, jadi dia mungkin menderita." Ouyang Duantian berkata dengan bingung, "Putri, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini?" "Tidak apa-apa, putriku hanya bertanya dengan santai." Ouyang Qianqian berkata, "Ayah, putriku mempercayaimu." 7 hari kemudian, Jiu Tianxian Mansion. Fang Wuqi berlari ke aula 9 surga yang megah dengan kegembiraan, dan membungkuk dalam-dalam kepada Fang Rulong, "Tuan Abadi, budak tua ada di sini untuk membawakanmu kabar baik." Fang Rulong meletakkan gelas anggur di tangannya, rasa dingin yang tak ada habisnya terungkap di mata bintangnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu menangkap Tan Yun dan Xian Xian?" "Kembalilah ke Lord Immortal Emperor, sepasang pria dan wanita anjing ini tidak menangkap." Setelah Fang Wuqi berbicara, Fang Rulong tiba-tiba bangkit, menamparkan Fang Wuqi, dan berkata dengan tajam. "Mereka juga menyebutnya anjing pria dan wanita. Apakah kamu menghina jenis Kaisar Abadi ini?" "Normal." Fang Wuqi memegangi pipinya yang bengkak, berlutut ketakutan, dan dengan gemetar berkata, "Budak tua sialan, budak tua itu mengatakan sesuatu yang salah." "Huff." Fang Rulong berkata tanpa ragu, "Jika ada waktu lain, Kaisar akan melepaskan kulitmu. Silakan, apa kabar baik?" Mendengar ini, Fang Wuqi, seolah-olah dia mendapat amnesti, berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Xiandi, Ouyang Qianjin kembali 7 hari yang lalu." Fang Rulong menyela dengan penuh semangat, "Apa yang kamu katakan? Qianqian sudah kembali?" "Ya, Tuan Xiandi." Budak tua itu melihatnya dengan matanya sendiri. Fang Wuqi berkata dengan hormat, "Putri Ouyang berkata,
Ketika Tuan Kota Ouyang dan janji 100 tahunmu datang, dia akan menikahimu. Hahaha, ahahaha. Fang Rulong tertawa, matanya penuh dendam, cabul, dan nafsu. Kaisar abadi ini akhirnya akan menjadi kaya. Setelah Kaisar abadi menikahinya, dia akan merawatnya dan memberitahu dia konsekuensi dari melarikan diri dari pernikahan. Pada saat ini, Fang Rulong memikirkan sosok Ouyang Qianqian yang sangat tinggi, dia sangat bersemangat. Perut bagian bawah panas dan saya tidak sabar untuk segera menyerang Ouyang Qianqian. Dan mulutnya bahkan lebih meneteskan air liur. Fang Rulong tersenyum menyeringai, gadis kecil, ketika Kaisar abadi dan kamu menikah, Kaisar abadi akan menghancurkanmu. Setelah itu, Fang Rulong memandang Fang Wuqi dan tertawa keras, perintah berlanjut dan tanggal pernikahan antara Kaisar abadi dan Qianqian diumumkan. Pada saat itu, Kaisar abadi akan membiarkan seluruh 9 surga Hongmeng merayakan dengan Kaisar. Fang Wuqi bangkit dari tanah, lalu pergi setelah menjawab. Setelah Fang Wuqi pergi, Fang Rulong sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya suram, dan dengan marah berkata, setelah sekian lama, sekelompok ember beras belum menangkap Tan Yun dan Xian Xian. 2 bulan kemudian, kota Peritongtian, penginapan. Sangguan Fei Tingtingyu berdiri di depan Wuxin Sangshen, dan berkata, Tuan, saya telah mengetahui dengan jelas, Ouyang Qianqian memang telah kembali ke kota abadi Tongtian. Selain itu, hari pernikahannya dan Kaisar abadi Jiutian diatur dalam 4 tahun 9 bulan. Bagaimana kalau kita pergi mencari Qianqian? Mendengar itu, Wuxin Shen menggelengkan kepalanya, karena dia telah meninggalkan kakak laki-laki tertua, jika dia ingin membawanya pergi, kecuali kakak laki-laki tertua datang. Baiklah, ayo segera kembali ke Jiutian Xianhai dan beritahu kakak tertuaku tentang ini. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Kedua dewa yang tidak disengaja kembali ke Pulau Wanzhongyun melalui susunan teleportasi dan langsung pergi ke Gunung Peri tempat Tan Yun mundur. Di Aula Lingqiao Dao, Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi puncak penguasa waktu urutan ke-17, dan sekarang bergegas menuju penghalang alam Kaisar Besar. Saudaraku, ada berita dari Qianqian. Pada saat ini, suara dewa yang tidak disengaja terdengar dari luar aula tinggi surga. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari udara. Saat berikutnya dia muncul di Gunung Peri dan bertanya dengan penuh semangat, cepatlah. Dewa yang tidak disengaja berkata dengan jujur, 4 tahun 8 bulan kemudian, itu akan menjadi hari dia dan Gou Xiandi menikah. Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, apa kekuatan Kaisar Gou sekarang? Tatapan yang tidak disengaja dengan sungguh-sungguh berkata, ini adalah tahap ke-11 Kaisar Agung, tetapi dikatakan bahwa ada kekuatan untuk melompati tahap ke-12 Kaisar Agung. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 4 tahun, saya harus bisa memasuki tahap pertama dari alam Kaisar Agung. Lalu, saya akan menghentikan pernikahan besar ini. Kakak, kamu tidak boleh impulsif. Wuxin Sang buru-buru berkata, kakak, kamu tidak boleh muncul pada hari pernikahan. Pada saat itu, puluhan juta pemilik kota akan berkumpul di Istana Abadi 9 Surga, kurang. Jangan khawatir, aku mengerti. Tan Yun mengangguk dan berkata, aku akan mundur dulu, aku tahu bagaimana melakukannya. Setelah itu, Tan Yun memasuki Aula Lingqiao Dao dan duduk bersila di lantai 48, dengan tatapan tegas berkata, bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan Qianqian menikahi Dewa Kaisar Gou. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun mengesampingkan pikirannya yang terganggu dan mulai berlatih mengasingkan diri melawan waktu, merasakan penghalang alam Kaisar Besar. Waktu berlalu, di luar waktu, 3,5 tahun telah berlalu. Hari ini, pernikahan Kaisar Hongmeng 9 Surga dan Putri Tuan Kota Tongtian Xiancheng telah menyebar ke puluhan juta kota abadi. Pria yang tak terhitung jumlahnya mendesah untuk itu. Dalam hati mereka, Ouyang Qianqian, salah satu dari 4 wanita cantik di alam 9 surga, adalah dewi dalam mimpi mereka, tetapi tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya dia tidak bisa lepas dari cakar Kaisar 9 surga. Pada saat yang sama, saat pernikahan semakin dekat, semua penguasa kota dan marsal di kota, kecuali Ouyang Duantian, juga memeras otak untuk memikirkan hadiah apa yang akan mereka berikan pada hari pernikahan Kaisar Abadi yang akan menonjol, di antara banyak hadiah, dipuji oleh Kaisar. Kota Peritongtian, Mansion Tuan Kota. Dengan itu, pernikahan antara Ouyang Qianqian dan Xiandi telah diputuskan,
dan penguasa Xiancheng akan datang tanpa henti untuk menjilat Ouyang Duantian. Di hati mereka, identitas Ouyang Duantian hari ini luar biasa, yaitu calon ayah mertua Dewa Xiandi. Menghadapi sanjungan para penguasa kota, Ouyang Duantian tersenyum dan menerima, tetapi sebenarnya dia menangis di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di tengah laut Jiutian Dewa, ada pulau yang paling megah dan luas. Di pulau ini, sebuah gerbang peri bernama Jiutian Haizong didirikan. Sekte Laut Sembilan Surga adalah eksistensi paling kuat di antara Sekte Laut Sembilan Surga yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di Balai Laut Peri Sembilan Surga, seorang lelaki tua berambut putih yang berusia sekitar 90 tahun duduk bersila di udara, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang keruh mengungkapkan kegembiraan, hahaha, penguasa ini telah akhirnya melangkah ke Kaisar Agung. Tahap ke-11. Nama lelaki tua itu adalah, Di Wulong. Orang ini memiliki latar belakang yang dalam dan merupakan adik dari Fang Wuqi, Gubernur Jiutian Immortal Mansion saat ini. Fang Wuqi, awalnya disebut Di Wuqi, diberi nama keluarga Fang oleh Fang Rulong setelah ia menjadi kepala Istana Abadi Sembilan Surga. Master Sekte, bawahannya punya sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat ini, seorang pria berusia 80 tahun, dengan pipi merah dan bengkak, terbang di luar Balai Laut Abadi Sembilan Surga. Masuk dan bicara. Setelah Di Wulong membiarkan lelaki tua itu masuk, dia mengerutkan kening, "Penatua, ada apa dengan wajahmu?" Orang tua bernama Ji Boyuan menunjukkan kemarahan di matanya, "Kembalilah ke Master Sekte, sesuai instruksi Anda, biarkan semua sekte di Lautan Sembilan Hari Abadi menyiapkan hadiah untuk Kaisar." Semua sekte sangat bersedia memberikan hadiah. Hanya dia yang tidak akan memberikannya kepada Immortal Sect of Immortality. Master Sekte dari Sekte Abadi-Abadi, tidak apa-apa jika kamu tidak memberikannya, dan dia benar-benar menarik bawahannya dari Pulau Wanzongyun. Mendengar itu, Di Wulong sangat marah. Sangguan Chong ini, saya pikir dia tidak sabar. Sebelum Master Sekte ini berada di level 10 dari Great Emperor Realm, saya masih takut padanya 3 poin. Sekarang Master Sekte ini telah memasuki level 11 dari Great Emperor Realm, dan saya khawatir dia tidak akan berhasil. Sangguan Chong di mulutnya adalah nama samaran Dewa Wuxinsang. Ji Boyuan sibuk menyanjung, "Ya, penguasa, Sangguan Chong Zhen ini terlalu sombong, dia mengatakan bahwa Kaisar Abadi Sembilan Surga menikah dan peduli padanya. Dia juga mengatakan bahwa jika bawahannya meminta hadiah lagi, dia akan mematahkan kaki bawahannya." Mendengar itu, Di Wulong bergegas ke mahkota, "Pergi. Master Sekte ini, pergi dan temui dia." Setelah itu, Di Wulong mengorbankan Senzu kelas bawah tingkat pertama, membawa Ji Boyuan menuju Pulau Wanzongyun. 10 hari kemudian, ketika Di Wulong mengendarai Senzu dan masih berjarak 300 juta sen dari Pulau Wanzongyun, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan berkata pada dirinya sendiri, siapa yang akan melalui bencana? Pertempuran yang hebat. Ji Boyuan di belakang Di Wulong juga tampak terkejut. Di mata mereka berdua, di atas laut di depan mereka, awan gelap dan ranjau padat ditambahkan. Awan gelap yang tebal itu seperti puncak dan gunung, bergelombang ke dalam ruang dan waktu yang tak berujung. Berdengung. Rambut putih Di Wulong berkibar, melepaskan kesadaran perinya dan memanjang ke arah awan gelap di depan. Sesuatu yang mengejutkannya telah terjadi. Namun, kesadaran abadinya telah diperluas di awan gelap ke langit di atas Pulau Wanzongyun dalam 300 juta sen. Pada akhirnya, dia terkejut menemukan bahwa kekosongan dalam radius 300 juta langit Pulau Wanzongyun ditelan oleh awan gelap dengan angin kencang. Ji Boyuan, tingkat ketiga dari alam Kaisar Besar, berkata dengan takjub, "Tuan Sekte, siapa yang melintasi bencana? Mengapa itu menyebabkan penglihatan surga dan bumi yang begitu menakutkan?" Tiba-tiba, mata Di Wulong melebar, dan seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Dia memberi Ji Boyuan transmisi suara yang bersemangat, "Penatua, kami berkembang, wow hahaha. Ada apa dengan Tuan?" Ji Boyuan bingung. Di Wulong berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda tahu siapa yang melintasi perampokan?" "Saya katakan, itu dia, itu dia, itu dia. Tan Yun. Beritahu kakakku tentang Tan Yun, kita bisa berkontribusi." Betul sekali. Baru kemudian, Di Wulong mengetahui melalui pengetahuan abadi bahwa Tan Yun dari kerajaan ke-12 telah bangkit dari Pulau Wanzongyun dan ingin mengatasi malapetaka. Karena Di Wulong sudah berada di tingkat ke-11 alam Kaisar Agung,
dan jiwa Kaisar Agung lebih kuat dari Tan Yun. Tan Yun tidak tahu kapan dia mengintip melalui kesadaran abadi. Mendengar ini, Ji Boyuan berkata, Master Sekte, Tan Yun hanyalah Kaisar ke-12, mengapa kita tidak menangkapnya hidup-hidup? Di Wulong berkata, tidak pernah. Tan Yun sangat kuat dalam melompati tantangan. Ketika dia berada di tingkat Kaisar kelima, dia bisa membunuh Mo Changfeng di tingkat Kaisar pertama. Sekarang, kamu mungkin bukan lawannya. Jika kita bertindak gegabah, maka, ketika Sangguan Chong menyeretku ke bawah, Tan Yun pasti akan melarikan diri. Akan lebih sulit lagi untuk menemukannya lain kali. Sekarang kita tidak bisa melawan rumput dan mengejutkan ular, segera melewati formasi teleportasi di Laut Sembilan Surga, dan pergi ke rumah peri Sembilan Surga dengan kecepatan tercepat. Setelah mendengar ini, Ji Boyuan mengacungkan jempol, Master Sekte, Gao, ini sangat tinggi, atau kamu sedang menyusun strategi? Oke, kamu tidak perlu berbicara tentang menyanjung. Di Wulong berkata melalui transmisi suara, Master Sekte ini memantau Tan Yun di sini. Anda segera pergi ke Jiutianxian Mansion dan memberitahu kakak laki-laki saya tentang ini. Oke, bawahanmu patuh. Ketika transmisi Ji Boyuan hendak pergi, Di Wulong naik ke udara dan berkata, Senzu cepat, jadi aku akan mengendalikannya untukmu, pergi dan kembali. Setelah itu, Ji Boyuan mengendarai Senzu dan berteleportasi di atas laut dengan kecepatan tinggi. Dan Di Wulong melepaskan kesadaran abadi dan mulai mengintip Tan Yun Dujie. Ledakan, ledakan. Di Wulong menemukan melalui kesadaran abadi bahwa di awan gelap di atas Pulau Wanzhongyun, dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, gelombang guntur yang panjangnya puluhan ribu sen menukik ke bawah, menelannya ke arah tendangan voli Tan Yun. Ke atas, kelebihan guntur dan kesengsaraan membuat laut biru di sekitar pulau, ombak besar melonjak ke langit, dan semburan air mengalir ke langit, yang sangat spektakuler. Sungguh perampokan guntur yang kuat. Hati Di Wulong memicu lautan badai. Mengintip perampokan guntur Tan Yun mengingatkannya pada situasi ketika dia adalah kaisar tingkat 12. Pada saat itu, bencana gunturnya, tidak peduli kekuatannya atau jangkauannya, beberapa kali lebih kecil dari Tan Yun. Kemudian, yang lebih mengejutkannya adalah dia menemukan bahwa Tan Yun telah memilih untuk melakukan tendangan voli dalam menghadapi bencana guntur yang begitu dahsyat dan luas. Siapa dia? Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu terbang melintasi langit, kamu harus menahan 10% kekuatan surga? Namun, apa yang lebih mengejutkan baginya masih akan datang. Dia menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa cukup bagi Tan Yun untuk terbang melintasi langit. Ketika kesengsaraan guntur seperti naga itu membombardir Tan Yun yang berdiri di udara masih tidak bergerak dan damai. Ledakan, ledakan, serangkaian kesengsaraan guntur berwarna-warni turun dari langit dan menghantam Tan Yun yang tampak lemah seperti semut. Tan Yun tampak arogan dan tertawa, ayo, ayo, ayo lebih keras, aku sudah menunggu hari ini. Aku sudah menunggu terlalu lama. Suara arogan Tan Yun tampaknya benar-benar membuat Tuhan marah. Merayu, angin kencang mengamuk di langit, dan bahkan menghancurkan laut. Langit runtuh satu demi satu, dan laut muncul dengan ombak yang mengerikan. Aliran kesengsaraan guntur cemerlang yang mengandung kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan bumi, keluar dari awan gelap dan tiba-tiba menelan Tan Yun. Engah. Tan Yun membusungkan darahnya dan diledakkan ke Laut Sembilan Surga. Hahaha, keren. Tawa keras bergema di langit, wow. Tan Yun naik ke langit saat laut bergulung, berdiri dengan bangga di udara lagi. Ledakan, oh. Dalam sekejap, di lautan awan yang luas, gelombang kesengsaraan guntur yang mengandung kekuatan angin dan guntur tiba-tiba membuka mulut menelan yang besar dan menuju ke arah Tan Yun. Biarkan aku pergi. Bagaimana situasinya? Di Wulong, yang menyaksikan perampokan itu, membuka matanya lebar-lebar dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bagaimana situasinya? Mungkinkah anak ini memiliki kekuatan 5 elemen dan kekuatan angin dan guntur pada saat yang bersamaan? Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah itu berarti kamu hanya bisa memiliki salah satu dari 5 elemen dan kualifikasi Feng Lei? Ketika Di Wulong bingung, dia menemukan bahwa Tan Yun melonjak ke langit, dengan keras bergegas ke kekuatan angin dan guntur, perampokan guntur, dan meledakkan perampokan itu dengan tiba-tiba. Setelah itu, Tan Yun berdiri di udara dengan kepala di udara, meremehkan langit, ayo. Waktu dan ruang, datanglah ke Lao Su.
Apakah anak ini masih memiliki bakat ruang dan waktu? Tidak, tidak pernah. Di Wulong terkejut. Tepat ketika dia tidak mempercayainya, di tengah awan gelap yang luas, gerombolan bencana yang hampir transparan runtuh. Dalam setiap kesengsaraan, kekuatan waktu dan ruang, kecepatan dan kekuatan terpancar, sepertinya puluhan ribu naga transparan, menelan Tan Yun. Boom, boom. Setiap saat ketika kesengsaraan menghantam Tan Yun, kabut darah memenuhi tubuh Tan Yun, dan kesengsaraan yang tak berujung runtuh ke udara. Pada akhirnya, Tan Yun, berlumuran darah, jatuh seperti bola meriam ke laut 9 surga. Mati, anak ini pasti sudah mati. Ketika Di Wulong berpikir demikian, Tan Yun menggunakan tindakan praktis untuk merobek pandangannya menjadi berkeping-keping. Wow, saat kolom air melonjak ke langit, Tan Yun melonjak ke langit dari laut abadi 9 surga, berdiri di udara lagi dengan memar. Boom, boom. Pada saat ini, ledakan gemuruh datang dari keabadian, dan segera setelah itu, ledakan kegelapan, memancarkan aura kematian yang menghancurkan dunia, datang ke Tan Yun. Ibuku, seluruh tubuh Di Wulong kacau oleh pikiran yang mengejutkan. Dia tidak bisa memikirkannya, Tan Yun tidak hanya memiliki 5 elemen, angin dan guntur, dan atribut waktu dan ruang, tetapi juga memiliki atribut kematian. Ketika Di Wulong tidak bisa mempercayainya, Tan Yun meraung liar, membiarkan malapetaka kematian menimpanya. Kepulan, Tan Yun menyemburkan darah satu demi satu dan jatuh ke laut. Berdengung. Di tengah awan gelap yang bergetar, aliran Jie Tianjie dipenuhi dengan napas kehidupan yang kuat, meluncur keluar dari awan gelap, bergegas ke lautan biru keabadian, dan menutupi Tan Yun yang terluka di laut. Tan Yun terbang perlahan keluar dari danau dengan kekuatan cahaya lembut, dan segera, luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam 3 napas, cedera seluruh tubuh Tan Yun pulih. Ini, apa yang terjadi? Mengapa kesengsaraan surgawi menyembuhkan Tan Yun? Di Wulong benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat ketika Di Wulong sangat bingung, kekuatan cahaya yang menyelimuti Tan Yun menghilang. Hamparan awan gelap yang luas bergelombang seperti gelombang hitam di atas lautan 9 surga. Segera, awan gelap yang luas mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Saat bernafas, lubang pusaran air besar dengan diameter 1 juta kaki terbentuk di atas kepala Tan Yun. Setelah itu, adegan yang terjadi membuat mata Di Wulong menunjukkan kepanikan yang ekstrim. Tapi lihat, dalam pusaran jutaan kaki, bencana surgawi seperti naga besar, memancarkan kekuatan 5 elemen, kekuatan angin dan guntur, kekuatan ruang dan waktu, dan kekuatan kematian, memancar keluar darinya, pusaran. Hari itu, perampokan itu meluncur di langit, menghancurkan kekosongan dalam puluhan juta sen, dan napasnya mengerikan. Ini, apa-apaan ini, dan siapa Tan Yun? Di Wulong bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah menangkap beberapa pemikiran, tetapi untuk sementara waktu, dia tidak dapat mengingatnya. Pada saat ini, adegan yang lebih mengejutkan terjadi pada Di Wulong. Tapi dialah yang mengintip melalui kesadaran abadi, dan Tan Yun, yang berdiri di udara, tiba-tiba naik menjadi raksasa setinggi 3.000 meter, seperti raksasa yang turun di laut 9 surga, berdiri di langit, memandang dengan bangga ke bencana surgawi melayang di atas. Tan Yun sombong dan acuh tak acuh, kesengsaraan surgawi Hongmeng, karena aku tidak takut padamu sebelumnya, aku secara alami tidak terlalu takut padamu sekarang. Ayo, begitu kata-kata itu jatuh, kesengsaraan surgawi Hongmeng menukik ke arah Tan Yun, kecepatannya sangat cepat sehingga mengejutkan. Pada saat yang sama, di permukaan kesengsaraan surgawi Hongmeng, kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu dan ruang, dan kematian menyembur dengan panik. Ledakan, retakan, dengan suara keras dan suara retakan tulang, kesengsaraan surgawi Hongmeng meledak di tubuh. Dalam kabut darah, kulit di wajah Tan Yun pecah dan jatuh, tulang rusuknya patah dan dadanya runtuh. Lengan dan kakinya tidak bisa menahan kekuatan kesengsaraan besar, tetapi daging dan darahnya jatuh, memperlihatkan tulang yang tebal. Ketika kesengsaraan surgawi Hongmeng runtuh, hampir hanya kerangka Tan Yun yang tersisa, hancur ke laut. Segera, kerangka 3.000 kaki persegi itu tenggelam ke lautan 9 surga. Pada saat ini, awan gelap yang menutupi Pulau Wanzhongyun dengan cepat menghilang ke langit, memperlihatkan matahari terbenam.
Setelah Di Wulong menggunakan teknik tembus pandang untuk bersembunyi di kehampaan, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan yang tak terbendung, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Aku ingat sekarang, dikatakan bahwa di antara surga dan banyak alam, hanya Hongmeng Supreme yang telah mati yang memiliki kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan cahaya pada saat yang sama. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu sejak jatuhnya Hongmeng Supreme. Tidak ada yang pernah memiliki begitu banyak kualifikasi. Namun, Tan Yun memilikinya. Apa yang terjadi? Dalam kebingungan, Di Wulong menemukan melalui kesadaran abadi bahwa Tan Yun, dengan hampir hanya kerangka yang tersisa, bergegas keluar dari laut, mengeluarkan aura tingkat pertama Kaisar Agung di tubuhnya. Hahaha, alam besar, akhirnya aku memasuki alam besar. Tan Yun meninggalkan suara tawa, dan terbang ke Pulau Wan Zongyun dengan tendangan voli. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan dia berubah menjadi medan perang yang menyelimuti Sekte Abadi. Di balik penghalang, Di Wulong tampak garang dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini adalah mahakarya, tapi jadi apa? Dia masih ingin mati. Tuan Sekte ini ada di sini, menunggu kakak laki-laki tertua saya datang dengan tentara dan jenderal abadi. Setelah menangkap Tan Yun, Master Sekte ini harus mencari tahu persis seperti apa teknik pemurnian yang telah dia praktikkan, dan tubuhnya bisa melambung hingga 3000 sang. Aku juga ingin melatih latihan fisiknya. Setelah mengambil keputusan, Di Wulong bersembunyi di udara. Pada saat ini, Tan Yun telah kembali ke High Heaven Hall. Setelah beberapa saat di luar, Tan Yun di kuil masih utuh seperti sebelumnya. Dia duduk bersila, ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, masih ada 1 tahun, 5 bulan dan 20 hari, itu adalah hari pernikahan Qian-Qian. Periode waktu ini cukup bagiku untuk mengolah tuan luar angkasa tingkat 18. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke jantung Hongmeng di kolam spiritual. Dia berdiri di udara, dan pada satu pemikiran, tiba-tiba, 180 helai cairan suci mengalir keluar dari permukaan cairan seperti laut, berputar-putar di sekelilingnya perlahan, dan memisahkan jejak cairan suci yang menembus ke tengah dahinya. Kemudian, dia mulai melunakkan kulitnya. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Rumah abadi 9 surga. Fang Wuqi memandang Ji Boyuan yang datang untuk melapor dengan gembira, dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Memang benar untuk melaporkan kembali ke Master Chief. Ji Boyuan berkata dengan pasti, penguasa kami, benar-benar menemukan Tan Yun, di Pulau Wan Zongyun. Master Sekte memerintahkan saya untuk datang dan memberitahu Anda bahwa Anda akan memimpin seseorang untuk menangkap Tan Yun. Mendengar ini, Fang Wuqi tertawa terbahak-bahak dan berkata, yah, bagus, bagus sekali. Selama kamu menangkap Tan Yun, kakakku yang kedua akan memberikan kontribusi yang besar, dan manajer ini juga akan memberikan kontribusi. Kamu harus kembali ke Jiutian Xianhai sekarang, manajer ini akan memanggil yang kuat, pergi ke 9 surga Xianhai untuk menangkap Tan Yun. Oke, setelah Ji Boyuan mengangguk, dia meninggalkan Jiutian Xian Mansion. Setelah itu, Fang Wuqi akan mendapatkan berita Tan Yun dan melaporkannya kepada Kaisar Abadi 9 surga. Setelah Fang Rulong mendengar ini, dia bersukacita, dan menyerahkan masalah itu kepada Fang Wuqi untuk menanganinya. Setelah Fang Wuqi menerima pesanan, dia melepaskan aura tingkat ke-11 dari alam kaisar besar dari seluruh tubuhnya, dan mencapai Xiahou Xiancheng melalui susunan teleportasi di Istana Abadi 9 surga. 1 jam kemudian, Xiahou Xiancheng, rumah Grand Marshal. Jenderal Marsekal Bai Yuan, dengan putra sulungnya Bai Sun dan putra keduanya Bai Chang, melangkah ke aula VIP. Bai Yuan mengepalkan tinjunya ke arah Fang Wuqi dan berkata, Saudara Fang, mengapa kamu ada di sini? Saat ini, Bai Yuan terlihat kuyu dan mengerikan. Dalam beberapa dekade terakhir, dia selalu memikirkan putra ketiganya, Bai Xiao, yang meninggal secara tragis, dan hatinya seperti pisau. Bai Sun, Bai Chang, Chow Fang Wuqi dengan hormat berkata, saya telah melihat Paman Fang. Yah, kamu tidak perlu sopan. Fang Wuqi berkata, menatap Bai Yuan, dan berkata, kakak membawakanmu kabar baik. Tan Yun yang membunuh Xiaoer ada di Laut Peri 9 surga. Mendengar ini, mata berlumpur Bai Yuan mengungkapkan kegembiraan dan kemarahan yang mendalam, dan berkata dengan senyum menyeringai, bagus. Aku harus mencabik-cabiknya untuk membalas Xiaoer. Setelah itu,
Bai Yuan mengerutkan kening. Kakak Bai, ayo pergi dan bunuh Tan Yun. Binatang buas ini membunuh putra ketigaku. Aku harus membunuhnya secara pribadi. Aku tidak bisa membiarkan orang lain pergi duluan. Fang Wuqi melambaikan tangannya dan berkata, saudara yang berbudi luhur tidak cemas, berita ini adalah bahwa saudara itu tidak pernah memberitahu siapapun kecuali Tuan Xiandi. Kamu dan aku seperti saudara dan saudari, dan Tuan Abadi mengatakan bahwa jika He Sheng menangkap dan membunuh Tan Yun, dia akan diberi hadiah. Tidak, karena saudara laki-lakiku bahkan tidak memberitahu 10 penguasa kota teratas, aku melakukan perjalanan khusus untuk memberitahumu. Setelah mendengarkan, Bai Yuan berkata dengan penuh terima kasih, saudara Fang, karena telah mengurusnya. Apa yang kamu sopan? Kami bukan orang luar. Fang Wuqi membuang senyumnya, dan berkata dengan dingin, sekarang kamu dan aku, dan saudara laki-lakiku yang kedua, keduanya berada di tahap ke-11 dari alam kaisar besar. Mereka mudah dibunuh, kaki tangan Tan Yun. Yaitu, Sangguan Chong, Sekte Master dari Sekte Abadi. Selama Sangguan Chong terbunuh, akan sulit bagi Tan Yun untuk terbang. Seharusnya belum terlambat, kita segera berangkat, bergegas ke Jiutian Xianhai, dan bertemu saudara keduaku. Mendengar ini, Bai Yuan menganggukkan kepalanya dengan berat. Oke, ayo pergi. Ayah, anak itu juga pergi. Bai Sun menggertakkan giginya dan berkata, anak itu akan menelanjangi Tan Yun hidup-hidup. Dan aku juga ingin pergi. Anak kedua Bai Chang berkata dengan mata merah, saya ingin membunuh Tan Yun dan membalaskan dendam saudara ketiga saya. Bai Yuan menatapnya. Sekarang Bai Sun dari tahap kelima Kaisar Agung dan Bai Chang dari tahap ke-9 Kaisar Besar akhirnya mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, oke. Kemudian, ayah dan anak, dan Fang Wuqi, melakukan tendangan voli. Terbang keluar dari aula VIP. 1 bulan kemudian, 3 Bai Yuan dan putranya dan Fang Wuqi telah tiba di Laut Peri 9 Surga dan terbang menuju tempat yang disepakati dengan Di Wulong. 10 hari kemudian, Di Wulong dan Ji Bo Yuan, yang bersembunyi di udara, menemukan bahwa mereka berempat terbang, dan keduanya bergabung dengan 4. Fang Wuqi memandang Di Wulong dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, selama kita membunuh Tan Yun, dan kemudian memberikan kepalanya kepada Lord Immortal Emperor, Anda akan mencapai kesuksesan besar, dan kami akan mengikuti Anda. Dihadiahi. Di Wulong tersenyum dan berkata, kakak, kamu dan aku, serta Xian Bai Yuan, keduanya berada di tahap ke-11 dari alam kaisar besar. Kali ini, Tan Yun dan yang lainnya sulit untuk terbang. 1 jam kemudian, Pulau Wanzhongyun. Di aula Lingqiao Dao, Tan Yun mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk menghaluskan kulit seluruh tubuhnya. Sejak itu, dia telah memasuki penguasa ruang urutan ke-18, tahap awal. Wow, Tan Yun, duduk bersila, melompat dan berkata dengan lembut, Space Overload. Berdengung. Ketika kekosongan di aula bergetar dan retak, sosok Tan Yun melonjak hingga 4.000 kaki. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tan Yun menunjukkan kegembiraan di pupil raksasanya. Sekarang ketika kekuatan fisikku tumbuh lebih kuat, kekuatan jiwa agungku mendekati tingkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Selain itu, ketika Tan Yun pertama kali mengolah tubuh dominasi waktu, ia memperoleh kekuatan gaib yang disebut Time Backflow. Dan pada saat ini, saat dia mengolah penguasa luar angkasa, dia memiliki kekuatan magis baru, penjara luar angkasa. Anda dapat memenjarakan musuh di kandang luar angkasa untuk membunuh musuh, atau Anda dapat menciptakan waktu untuk diri sendiri untuk melarikan diri. Selain itu, sangkar ruang dan arus balik waktu dan ruang, dua kekuatan gaib, hanya dapat digunakan setahun sekali, dan durasi setiap kali hanya sesaat. Tan Yun berkata dengan arogan, dengan kekuatanku saat ini, aku dapat dengan mudah membunuh kekuatan tingkat 10 dari alam kaisar besar. Tidak ada masalah dalam membunuh kekuatan tingkat ke-11 dari alam kaisar besar. Jika aku bisa melakukan yang terbaik, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kekuatan tertinggi tingkat 12 dari alam kaisar besar. Segera, ekspresi Tan Yun menjadi sangat serius, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, aku harus membawa Qian pergi sebelum menikah. Jika tidak, pada hari pernikahan, jika saya bergerak, teknik saya akan terungkap. Juga, jika saya berurusan dengan pembangkit tenaga listrik peringkat atas dari alam kaisar besar, itu agak sulit,
dan Kaisar Gouxian akan melompati katak kekuatan Great Realm Ten Tier 2. Selain Kaisar Gou, ada juga beberapa penguasa kota, semua dari Kaisar Agung tingkat 12. Jika saya melakukannya pada hari pernikahan, bahkan jika Su Bing dan saya melakukan semuanya, kami mungkin tidak dapat melakukannya, untuk menyelamatkan Qian-Qian, dan akan mengekspos tekniknya. Sekarang Qian-Qian menikah, masih ada 1 tahun, 1 bulan dan 10 hari lagi. Sudah waktunya bagiku untuk pergi ke kota abadi Tongtian. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi tinggi normal, dia mengenakan jubah ungu. Pada saat ini, Shen Subing, Yu Qin, Tang Mengqi, ketujuh gadis itu melangkah ke lantai 48 aula. Di belakang 7 wanita, Ying Ying, Fang Ziqing, Ruxue, Shen Suzhen dan wanita lainnya mengikuti. Zhen Ji sekarang adalah kekuatan tingkat keempat dari alam Kaisar Besar. Shen Subing, Ying Ying tahap ketiga dari alam Kaisar Besar. Gadis-gadis lain sudah tingkat kedua di alam Kaisar Besar. Suamiku, bukankah kita harus pergi ke kota abadi Tongtian untuk menemukan Qian-Qian? Gigi Shen Subing terbuka sedikit, dan suaranya menyenangkan. Iya, Tan Yun mengangguk, melirik kekuatan para wanita dan berkata, kita harus menghentikan Qian-Qian sebelum menikah. Jika tidak, begitu pernikahan dimulai, pada saat itu, yang kuat akan sebaik awan dan kita akan bertarung selamanya. Kapan kita akan pergi ke kota abadi? Tongtian, tanya Zenji. Kamu akan terus berlatih dalam retret dulu. Tan Yun berkata, saya akan pergi ke kota abadi Tongtian dengan saudara ketiga saya nanti. Saya akan menelepon Anda lagi bila perlu. Setelah itu, gadis-gadis itu meninggalkan lantai 48 dan kembali ke aula masing-masing. Detik berikutnya, Tan Yun menghilang dari udara tipis dari aula dan muncul di Gunung Peri. Tiba-tiba, di luar formasi penjaga sekte keabadian abadi, sebuah suara tua terdengar, Sang Guancong, kamu harus mengalahkan para tetua kami hari ini. Beri aku penjelasan. Pada saat ini, dalam kekosongan di luar formasi Huzong, Di Wulong dan Jibo Yuan berdiri di udara. Adapun Fang Wuqi dan Bai Yuan, 3 ayah dan anak sekarang tersembunyi dalam harta sihir ruang dan waktu di Wulong. Secara alami, Di Wulong tidak akan sebodoh itu sehingga dia akan mengatakan bahwa Dewa Wuxin menyerahkan Tan Yun. Bukankah itu memberi Tan Yun kesempatan untuk melarikan diri? Jelaskan. Hahaha. Wuxin Sangshen memancarkan nafas peringkat ke-8 Kaisar Agung, dan dengan lambaian tangan kanannya, formasi besar Huzong menghilang. Dewa yang tidak disengaja berdiri di udara, menggantung ribuan kaki di depan Di Wulong dan Jibo Yuan, dan menunjuk satu jari, menunjuk ke Jibo Yuan, dan berkata dengan arogan, Tuan Sekte ini, adalah kehormatannya untuk memukul dia. Apakah kamu pikir kamu dipromosikan ke peringkat ke-11 Kaisar Agung, jadi kamu berani lancang di depan Master Sekte ini? Dewa yang tidak disengaja itu percaya diri, dengan kekuatan Kaisar Agung tingkat 8, apalagi berurusan dengan kekuatan besar Kaisar Agung tingkat 11, bahkan jika itu berurusan dengan 2, tidak ada masalah. Di Wulong memandang Wuxin Sangshen, dan mencibir, Sang Guancong, kamu masih berpikir bahwa kamu bukan raja. Aku tidak akan memberimu pelajaran hari ini, bagaimana aku bisa, Di Wulong, bercampur di Laut Peri 9 Surga. Setelah itu, Di Wulong kembali menatap Jibo Yuan dan berkata, kamu mundur, Sekte Master ini akan melawannya. Bawahan ikuti perintahmu. Jibo Yuan, Orde ketiga dari Great Emperor Realm, terbang menuju langit belakang setelah menerima perintah. Sang Guancong, beritahu Anda betapa kuatnya Master Sekte ini hari ini. Di Wulong membalik tangan kanannya, atribut kematian, pedang luar biasa tingkat pertama, keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Merayu. Tiba-tiba, langit seperti iblis dan menangis, dan kekuatan Kaisar Kematian Gelap melonjak keluar dari tubuh Di Wulong. Membunuh. Di Wulong meraung tajam, berubah menjadi bayangan yang berat, terbang melintasi kehampaan yang luas, memunculkan cahaya pedang gelap, dan menebas kepala Wuxin Sang. Kapan? Dalam suara persimpangan emas dan besi, percikan api memercik kemana-mana, secara tidak sengaja melambaikan tangan kanan Tuhan, pisau ajaib keluar dari udara tipis, memegang pisau secara diagonal, dan menebas pedang lebar itu. Segera, kekuatan besar datang dari pisau ajaib, dan tubuh dewa yang tidak disengaja jatuh 10 kaki di udara. Di sisi lain, ekspresi Di Wulong dikejutkan oleh puluhan ribu kaki. Keduanya saling berhadapan untuk pertama kalinya, dan memutuskan vonis.
Master Sekte ini tidak percaya bahwa itu bukan lawanmu. Di Wulong tampak gila, memegang pedang lebar, tubuhnya menabrak kehampaan, dan saat membunuh Dewa Wuxin lagi, dia memberi Fang Wuqi di telinganya senjata ajaib ruang dan waktu. Bai Yuan berkata dalam transmisi suara, kakak Bai Xian, bersiaplah untuk serangan diam-diam. Ketika dikatakan sudah terlambat, Di Wulong telah membunuh Wuxin Sangsen, dan sementara pergelangan tangannya berputar, awan cahaya pedang hitam langit menebas Wuxin Sangsen dengan keras. Wuxin Sangshen memegang pisau, tubuhnya seperti hantu, dan dia dengan cepat berpindah-pindah di antara lampu pedang hitam. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Di Wulong dan mencibir, pergi ke neraka. Ledakan. Wuxin Sangshen mengayunkan pisau, langit runtuh, dan cahaya pedang yang tajam menebas leher Di Wulong secara horizontal. Tepat ketika Wuxin Sen berpikir bahwa Di Wulong akan menggerakkan kepalanya, tiba-tiba, di sebelah Di Wulong, dua lelaki tua yang memancarkan atmosfer Orde ke-11 dari alam besar tiba-tiba muncul. Fang Wuqi memegang pedang ajaib dan menusuk tenggorokan Wuxin Sangshen. Dan di antara mulut Bai Yuan, tombak dengan atribut spasial, tombak sebening kristal, meledak ke dada dewa yang tidak disengaja dan tak berdaya. Kakak ketiga, hati-hati. Tan Yun, yang menyaksikan pertempuran melalui kesadaran abadi, berteriak dengan cemas, melayang ke langit dan terbang menuju langit. Menghadapi serangan diam-diam oleh dua Wuxin Sangshen, dia segera menyerah memenggal kepala Di Wulong, dan sambil menarik diri, dia menghindari kepalanya ke samping. Pompa. Dalam percikan darah, meskipun Wuxin Sangshen lolos dari azab ditusuk oleh tenggorokan Fang Wuqi dengan pedang, dia ditusuk oleh tombak Bai Yuan. Engah. Wuxin Sen mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat, dia menembak ke udara, dan setelah dia menyingkirkan tombak yang menusuk dadanya, matanya menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Dia menatapnya, dan dua lelaki tua di samping Di Wulong berkata dengan marah, Kepala Istana Abadi Sembilan Surga, Grand Marshal Xiao Xiancheng, kamu berani menyerang Master Sekte ini. Bagaimana kalau menyerangmu, hari ini kamu sudah mati. Mata berlumpur Bai Yuan menunjukkan warna yang ganas. Pada saat ini, seberkas cahaya ungu melesat ke langit, dan berubah menjadi jubah ungu Tan Yun di belakang Wuxin Sangshen. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, kakak ketiga, bagaimana lukamu? Kakak, jangan khawatir, aku baik-baik saja, puff. Dia menyemburkan seteguk darah lagi saat dia berbicara. Pada saat ini, Bai Yuan, Di Wulong, dan Fang Wuqi menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Mereka ingin segera membunuh Dewa Wuxin, dan kemudian memasuki Pulau Wan Zongyun untuk mencari Tan Yun. Mereka tidak menyangka Tan Yun akan kehabisan sendiri. Tan Yun, kamu bajingan, kamu berani membunuh putra bungsuku Bai Xiao. Bai Yuan meraung dengan tombak di tangannya, Marsekal telah mencarimu selama beberapa dekade, tetapi kamu bersembunyi di sini. Jenderal Marsekal akan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Fang Wuqi tersenyum lebih dan lebih, anak Tan Yun, kamu bajingan yang tidak tahu ketinggian langit, kamu berani membunuh Wan Baoshan di rumah abadi Sembilan Surgaku. Hari ini, manajer umum, Anda akan mengalami kram dan tulang, dan kemudian meletakkan kepala Anda di kepala dan menunjukkannya kepada Tuan Xiandi untuk menerima hadiah. Ekspresi yang tidak disengaja tampak cemas dan berkata, saudaraku, saya telah terluka, saya khawatir itu bukan lawan 3 orang. Kamu ambil kakak iparmu dan muridku dan lari duluan, dan aku akan menghancurkan saudara ketiga. Ketika Tan Yun hendak berbicara, panca indera Bai Yuan berputar dan meraung, Sangguan Chong, karena Marsekal ada di sini, Tan Yun pasti akan mati. Suner, Canger, untuk ayahmu dan 2 pamanmu, bunuh Sangguan Chong, kamu pergi dan tangkap Tan Yun. Dalam hati Bai Yuan, putra sulungnya Bai Sun sudah berada di tingkat kelima dari alam kaisar besar. Putra kedua, Bai Chang, sudah berada di tingkat ke-9 dari alam kaisar besar, cukup untuk menangkap Tan Yun dengan mudah. Dia tidak hanya berpikir begitu, tetapi saudara-saudara Fang Wuqi dan Di Wulong, dan saudara-saudara Bai Sun dan Bai Chang juga berpikir begitu. Ayah yang baik, Bai Sun dan Bai Chang muncul entah dari mana di depan Di Wulong, menatap Tan Yun dengan mata merah. 2 kakak laki-laki, mari kita selesaikan Sangguan Chong dulu. Dengan suara keras Bai Yuan, dia dan Fang Wuqi dan Di Wulong pergi untuk membunuh Sangguan Chong bersama-sama. Dewa yang tidak disengaja berkata kepada Tan Yun, kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kedua lelaki kecil itu akan diserahkan kepadamu.
Adapun mereka bertiga, bahkan jika saudara ketiga memberikan hidupnya, dia tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Setelah transmisi suara, Wuxin Sangshen memegang pedang ajaib dan bertarung sengit dengan 3 pembangkit tenaga listrik di lautan awan yang luas. 4 pembangkit tenaga listrik bertempur sengit antara hidup dan mati, dan akibatnya yang meletus, menyebabkan potongan-potongan langit jatuh. Keciut, Bai Sun dan Bai Chang memegang pedang terbang artefak Super Orde pertama, dan bayangannya berkedip, menjentikkan Tan Yun bolak-balik. Bai Sun memegang pedang dan menatap ke langit dengan mata sedih. Kakak ketiga, apakah kamu melihatnya? Kakak laki-laki, saudara laki-laki keduamu, dan ayahmu, telah menemukan Tan Yun. Kakak ketiga, lihat dengan jelas, kakak tertua memotong kaki Tan Yun sekarang, dan kemudian membiarkannya mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Mendengar ini, Tan Yun menatap Bai Sun sambil tersenyum, apakah kamu yakin bisa memotong kakiku? Tan Yun, aku tahu kamu memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, tapi biarkan aku memberitahumu. Wajah Bai Sun memar dengan memar, dan dia tersenyum marah. Meskipun saya berada di tingkat kelima Kaisar Agung, saya tidak takut pada kekuatan ketujuh dari urutan. Mari kita lihat apakah aku bisa memotong kakimu. Membunuh. Kekuatan Kaisar Agung memancar keluar dari tubuh Bai Sun, muncul di sebelah Tan Yun seperti kilat, dan menebas kaki Tan Yun dengan pedang. Dari awal hingga akhir, Tan Yun masih berdiri di udara, seolah-olah tidak perlu menghindar. Pada saat pedang suci Bai Sun hendak mengenai kaki kanan Tan Yun bergerak. Hancurkan aku. Tan Yun tersenyum menghina, kaki kanannya dengan marah menjentikkan ke arah Excalibur tertinggi tingkat 1. Bai Sun membeku sejenak, dan kemudian mengejek, pedang ilahi tuan muda ini adalah artefak luar biasa tingkat pertama. Anda memiliki semacam itu, tetapi Anda dapat memberi saya kaki untuk mematahkannya. Pada saat berikutnya, suara Bai Sun tiba-tiba berhenti, dan dia mengeluarkan kengerian histeris. Ini akan terjadi, Tan Yun, mengapa kekuatan fisikmu begitu kuat? Ledakan. Wow, tapi saat Tan Yun menarik kaki kanannya ke pedang, pedang itu hancur seperti keramik. Sekarang tubuh yang mendominasi Tan Yun Hongmeng telah memasuki tahap awal dari tubuh yang mendominasi ruang urutan ke-18. Tentu saja, mudah untuk meledakkan artefak luar biasa tingkat pertama. Maaf, aku sangat kuat. Mata Tan Yunsing menunjukkan ketidakpedulian, dan sosok itu menghilang dalam sekejap, dan dia muncul di samping Bai Sun, mengubah tangan kanannya menjadi cakar, membawa darah dari pahanya, dan menusuk tengkorak kepala Bai Sun. Dalam, kakak laki-laki, Bai Chang, yang berdiri di udara, berteriak sedih. Dia tidak bisa berpikir bahwa kekuatan Tan Yun akan begitu kuat, dan kecepatan serangan baliknya akan sangat cepat, dia tidak bisa membuat respon untuk menyelamatkan kakaknya. Kakak kedua, bantu aku. Tengkorak Bai Sun berlumuran darah, dan dia berteriak ngeri, ayah, selamatkan aku. Di langit yang jauh, Zheng dan Fang Wuqi dan Di Wulong bekerja sama untuk mengalahkan Bai Yuan, yang telah dikalahkan oleh para dewa yang tidak berperasaan. Seluruh tubuhnya terguncang, dia melepaskan pengetahuan peri, memperluas kekosongan, dan menyelimuti Tan Yun. Ketika menemukan putra sulungnya ditangkap oleh Tan Yun, Bai Yuan berteriak, mengguncang langit, Tan Yun, lepaskan anakku. Lepaskan. Aku akan melepaskanmu. Tan Yun tampak seperti seorang pembunuh, dengan ekspresi dingin dan mengerikan. Marshal Bai, salahkan putra ketigamu karena memprovokasi saya. Hari ini aku, Tan Yun, akan membiarkanmu menonton. Kedua putramu sudah mati. Namun, kamu tidak perlu sedih. Setelah mereka berdua mati, aku akan mengirimmu ke jalan dan menyatukanmu kembali dengan ketiga putramu. Setelah itu, kelima jari Tan Yun di tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan tenaga, kaca, bang. Saat darah berceceran, kepala Bai Sun pecah dan jiwanya berserakan. Anakku, anakku, Bai Yuan kesakitan, pompa. Tiba-tiba, dia lolos dari kejaran Fang Wuqi dan Di Wulong di langit, dan menebas lengan kiri Bai Yuan dengan pukulan backhand. Saudara yang saleh, jangan gegabah. Fang Wuqi berkata dengan cemas, kamu pergi dan bunuh Tan Yun, Sang Guan Chong akan memberikannya kepadaku dan saudara keduaku. Oke, Bai Yuan meneteskan air mata berlumpur, berteriak pada Fang Wuqi dan Di Wulong, ketika aku membunuh Tan Yun, aku akan membantumu lagi. Setelah itu, Bai Yuan terbang ke arah Tan Yun dengan tendangan voli di udara. Canger, jangan impulsif, biarkan ayahmu membunuhnya.
Bai Yuan sangat menyalahkan dirinya sendiri saat ini. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah membiarkan putranya berurusan dengan Tan Yun. Ketika dia menyesalinya, dia tidak bisa berpikir bahwa putra sulungnya, yang memiliki kemampuan melompati katak untuk menantang pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh dari Kaisar Agung, sebenarnya akan sangat rentan terhadap Tan Yun tingkat pertama dari Kaisar Besar. Ayah, aku mendengarkanmu. Bai Chang dari peringkat ke-9 Kaisar Besar, setelah matanya yang sedih menjawab, dia menatap Tan Yun, mengutuk, Tan Yun, bunuh saudara ketigaku dulu, dan sekarang bunuh kakak tertuaku, Igres, leluhurmu. Setelah ayahku menangkapmu, aku akan membuatmu mati. Setelah mendengarkan, Tan Yun memandang Bai Chang seperti orang idiot, dan berkata dengan ringan, bahkan jika ayahmu bisa menangkapku, sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya. Setelah Tan Yun berbicara, dia tiba-tiba berkata dengan tegas, karena saat berikutnya, kamu akan mati. Langkah Dewa Hongmeng. Detik berikutnya, sesuatu yang benar-benar menakutkan terjadi pada Bai Chang. Dia menemukan bahwa dengan kekuatannya di tingkat ke-9 dari Great Emperor Realm, dia hanya bisa samar-samar menangkap bayangan ungu yang datang ke arahnya. Ayah, datang dan selamatkan aku, tangisan Bai Chang minta tolong tiba-tiba berhenti, tapi Tan Yun tiba-tiba muncul di hadapannya, mencubit leher Bai Chang dengan tangan kirinya. Tan Yun berdiri di udara, mengangkat Bai Chang dengan tangan kirinya seperti ayam. Aku, bertarung denganmu. Wajah Bai Chang memerah karena kesakitan, memegang pedang di tangan kanannya, dan menusuk dada Tan Yun. Hai, Tan Yun memegang pedang yang tertusuk dengan tangan kanannya seperti kilat. Dengan suara yang jelas, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mematahkan pedang suci secara tiba-tiba. Memanggil. Dalam suara siulan senjata tajam yang menembus udara, Tan Yun memegang pisau patah dan menusuk perut Bai Chang dengan darah mengalir seperti tembakan. Ah! Bai Chang menjerit, menggigil dan menakutkan punggungnya. Tan Yun, jangan lakukan itu. Bai Yuan, yang kehilangan lengan kirinya, melayang lama di udara di belakang Tan Yun. Dia berkata dengan sedih, Tan Yun, jangan bunuh anakku. 3 putraku, ini satu-satunya yang kamu bunuh. Tolong jangan bunuh dia. Selama kamu tidak membunuhnya, Bai Yuan bisa bersumpah bahwa keluhan di antara kita akan hilang. Oke, pompa. Tan Yun mencabut bilah patah yang menembus perut Bai Chang. Dia perlahan melihat ke belakang, mengabaikan Bai Yuan, penghapusan. Hehe, jika bukan karena kekuatan Lao Su saat itu, jika tidak, Xian-Xian dan aku sudah berada di jurang pemakan jiwa, dibunuh oleh ketiga putramu, dan 4 saudara laki-laki, Xuan, Xuan, dan Huang. Jika bukan karena kekuatan Lao Su, baru saja Bai Sun akan membunuhnya. Tidak apa-apa untukmu. Sekarang aku melihat bahwa putraku bukan lawanku, aku ingin menghapusnya. Tan Yun mencibir, juga, prinsip hidup saya, Tan Yun, adalah untuk menghormati apa yang telah saya katakan. Baru saja, karena aku berkata, membiarkanmu menyaksikan kedua putramu mati, maka aku harus melakukannya. Mendengar itu, Bai Yuan merona karena marah dan meraung. Tan Yun, aku bersumpah demi Bai Yuan, kau berani membunuhku Chang'er, aku akan membunuhmu hari ini. Yakin akan membunuhku? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, Marsekal Bai, tidakkah menurutmu ancamanmu pucat dan lemah saat ini? Bai Chang, aku yakin akan membunuh, tapi aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Begitu suara itu jatuh, di tengah kesedihan Bai Yuan, Tan Yun mencubit Bai Chang dengan tangan kirinya, dan bilah yang patah dengan tangan kanannya, terus bergerak masuk dan keluar dari dada Bai Chang. Ayah, balas dendam untukku. Jeritan Bai Chang berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun memegang pisau yang patah, menusuk kepalanya. Wow, setelah Tan Yun melemparkan mayat Bai Chang dengan tangan kirinya, dia mendorong telapak tangan kirinya ke udara dan menelan mayat Bai Chang dengan kekuatan Kaisar Hongmeng. Ledakan. Dari kehampaan, mayat itu berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa. Pengubah. Bai Yuan, yang kehilangan lengan kirinya, memegang tombak dengan atribut spasial, dan membunuh Tan Yun. Klon ruang angkasa. Dewa luar angkasa tombak 1000 pembunuhan. Dalam kehampaan, Bai Yuan memadatkan 6 avatar dan tubuh asli, klon identik. 7 Bai Yuan memegang tombak luar biasa Orde Kedua, bergerak dari langit dalam lintasan misterius, berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat, menari 1000 bayangan tombak. Saat ribuan bayangan tombak muncul, kekosongan dalam radius jutaan sen menjadi terfragmentasi,
dan momentumnya menakutkan. Dewa luar angkasa tombak 1000 pembunuhan adalah kekuatan magis Bai Yuan yang paling kuat. Begitu dia menembak, dia ingin membunuh Tan Yun yang telah membunuh ketiga putranya. Berdengung. Boom! Kekosongan bergetar dan mengaum, dan 1000 bayangan tombak seperti gunung berputar di sekitar Tan Yun dari kehampaan. Kemudian, 1000 tombak menghantam Tan Yun di tengah, menyegel Tan Yun ke segala arah. Tan Yun tidak bisa dihindari. Tentu saja, Tan Yun tidak perlu menghindar. Mau membunuhku? Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, dan setelah berpikir, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Seni pedang ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, aura Tan Yun naik dengan mantap, dan tahap kedua dari alam kaisar besar, yang ketiga, yang kedelapan. Segera napas Tan Yun melampaui ranah kaisar ke-10, mendekati tingkat ke-11. 9 Dewa Pembunuh. Tan Yun mengangkat pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya, dan menggunakan kekuatan magis terkuat dalam seni pedang. Desir-desir. Dalam sekejap, Tan Yun berkedip dari kekosongan ke arah yang berbeda, dengan cepat mengayunkan 9 pedang. Ledakan. Tiba-tiba, 9 pendekar pedang substantif bersinar dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan kekuatan kaisar cahaya, seperti lotus raksasa, berpusat pada Tan Yun, tiba-tiba mekar ke segala arah. Boom! Boom! Dalam deru yang memekakkan telinga dan suara keras, 9 sinar pedang bergegas ke bayangan tombak seperti reruntuhan, dan segera, bayangan tombak itu pecah berkeping-keping. Saat bernafas, ribuan bayangan tombak dan 9.000 sinar pedang runtuh ke udara. Bagaimana ini mungkin? Bai Yuan berseru ngeri. Tan Yun, kamu hanya di tingkat pertama dari alam kaisar besar, dan kekuatanmu setara dengan Marsekal ini. Juga, mengapa kamu bisa menggunakan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, kematian, dan atribut cahaya dari kekuatan kaisar? Tan Yun mencibir dan berkata, tidak ada yang mustahil bagiku, Tan Yun. Adapun hal-hal lain, saya tidak punya komentar. Mendengar ini, Bai Yuan memikirkan kematian ketiga putranya, dan dia menjadi marah. Apa? Tiba-tiba, Bai Yuan menjerit, fitur wajahnya terpelintir, 7 lubangnya berdarah, dan nyala api berkabut membakar kepalanya. Tapi dia membakar jiwa kaisar besar untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, aura Bai Yuan tiba-tiba naik 3 poin. Tan Yun, aku ingin kamu mati. Bai Yuan memegang tombak dan menyerang Tan Yun dengan agresif, tidak tahu apa-apa. Tan Yun berkata dengan ringan, berteriak dalam hatinya, formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Ini telah terjadi. Ouyang Duantian mengerutkan kening. Itu benar. Mata berlumpur Fang Wuqi penuh dengan kedinginan. Tunggu, pria dan wanita anjing ini cepat atau lambat akan ditangkap oleh Lord Immortal Emperor, dan kemudian membunuh mereka di depan umum. Oke, Tuan Kota Ouyang, manajer ini harus kembali ke rumah abadi 9 surga. Tuan Kota Ouyang, kami akan menemuimu setengah bulan lagi. Setelah itu, setelah Ouyang Duantian tersenyum dan mengirim Fang Wuqi pergi, seluruh wajahnya ditarik ke bawah, wajahnya memerah karena marah, apakah gadis Qian-Qian ini gila? Bagaimana aku bisa bercampur dengan Tan Yun? Qian-Qian tidak bersalah dan baik, dia pasti telah ditipu oleh Tan Yun, itu sebabnya dia mengalami bencana yang mengerikan. Tidak, aku harus menemukan Qian-Qian, dan jangan biarkan dia bersama pria itu lagi. Setelah raungan, Ouyang Duantian berkata dengan tajam, pengurus rumah tangga tua. Bawahan ada di sini. Dengan suara hormat, Ouyang Fu muncul entah dari mana dari Ouyang Duantian. Ouyang Duantian berkata dengan suara yang dalam, setelah setengah bulan, Kaisar Abadi 9 Surga akan membiarkan kita 10 pemilik kota besar pergi ke rumah abadi 9 surga. Tujuannya adalah untuk membiarkan seluruh alam abadi 9 surga mengejar Tan Yun dan Xiao, kakak. Pelayan tua, Anda mengambil elit rumah kami dan mencari mereka di sepanjang pegunungan Xianhai. Pastikan untuk menemukannya di depan orang-orang dari Kaisar Abadi 9 Surga dan orang-orang dari penguasa kota besar. Nona, bawa saya kembali. Mendengar ini, Ouyang Fu membungkuk dan berkata, budak tua mematuhi perintah, budak tua akan pergi sekarang. Pada saat ini, Ouyang Duantian benar-benar marah. Menurutnya, pasti pemuda bernama Tan Yun yang menipu putrinya. Kalau tidak, bagaimana putrinya yang baik dapat menyebabkan bencana besar seperti itu? Pertempuran berubah menjadi bintang,
setengah bulan kemudian. Di atas alam abadi 9 surga, ada lautan bunga yang tak berujung, dengan ribuan bunga dan aroma tak terbatas. Di atas lautan bunga yang berlama-lama dalam roh peri, sebuah rumah putih besar tergantung, menakjubkan. Ukuran mansion telah mencapai 30 juta sen. Rumah putih yang penuh dengan kesucian dan tidak dapat dinodai ini adalah penguasa alam 9 surga Hongmeng, tempat rumah 9 surga tinggal. Nine Heavens Fairy Mansion, Aula Konferensi. Di kursi atas aula utama, Kaisar Abadi 9 surga Fang Rulong duduk. Di kursi berikutnya, 10 pria duduk. 10 pria itu adalah penguasa dari 10 kota peri teratas. Pada saat ini, suasana di aula sangat buruk, dan ekspresi Fang Rulong bahkan lebih menakutkan. Fang Rulong menarik napas dalam-dalam, memindai 10 penguasa kota teratas, dan berkata dengan tajam. Selama ribuan tahun, tidak pernah ada orang di alam abadi 9 surga yang berani membunuhku dari rumah abadi 9 surga. Tapi, Jenderal Istana Abadi 9 Surga Sayawan Baoshan, dan puluhan ribu tentara Istana Abadi 9 Surga, benar-benar dibunuh oleh Tan Yun dan Xian Xian. Tan Yun juga memberitahu ratusan makhluk abadi di Sol Devouring Abyss, dengan sengaja memberitahu Kaisar Abadi ini. Ini benar-benar keterlaluan, provokasi Chiguo terhadap Kaisar Abadi. Fang Rulong bergegas ke mahkota dengan marah, dan tidak diragukan lagi berkata, kalian masing-masing penguasa kota mengendalikan jutaan kota abadi berikut, besar dan kecil. Mulai sekarang, penguasa kota besar Anda harus mengirim perintah ke semua kota di bawah yurisdiksi Anda untuk menangkap Tan Yun dan Xian Xian dengan cara apapun. Ingat, kamu harus melihat orang ketika kamu hidup, dan mayat ketika kamu mati. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Setelah mendengar ini, 10 penguasa kota teratas tiba-tiba berdiri dan berkata serempak, bawahan telah mendengar dengan jelas. Ya, setelah Fang Rulong mengangguk, dia memandang Ouyang Duantian dan berkata melalui transmisi suara, apakah putrimu menemukannya? Kembalilah ke Tuan Xiandi. Ouyang Duantian berkata, saya belum menemukannya. Tetapi Tuan Xiandi, jangan khawatir, ketika penunjukan 100 tahun akan datang, bawahan pasti akan menemukan kian-kian. Jangan khawatir. Haha, Kaisar Abadi ini tidak perlu diyakinkan. Fang Rulong berkata dalam transmisi suara, ketika janji 100 tahun datang, saya ingin Anda mengenakan nona kian-kian pada saya dan mengirimi saya gaun pengantin ke Jiutian Xian Mansion. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, maka, saat itu, Xiu menyalahkan Kaisar Abadi atas hatinya yang kejam. Kamu tidak hanya akan mati, kamu juga tidak akan tinggal di rumah Tuan Kota Abadi Tongtian. Setelah mendengarkan, Ouyang Duantian menekan amarah di hatinya dan berkata, bawahan mengerti. Pada saat ini, Fang Rulong memandang 10 penguasa kota teratas, dengan ekspresi agung, 10 dari Anda, yang dapat menangkap Tan Yun dan Xian Xian terlebih dahulu, Kaisar Abadi ini memiliki banyak hadiah. Pensiun semua. Setelah 10 tuan kota utama mengangguk, mereka berbalik dan pergi. 10 penguasa kota besar, setelah kembali ke rumah penguasa kota masing-masing, mengirim utusan untuk memberi perintah kepada jutaan penguasa kota di bawah yurisdiksi mereka untuk menangkap Tan Yun dan Xian Xian. Ketika berita itu sampai ke telinga ribuan penguasa kota secara pribadi memimpin pasukan dan mulai berburu. Dalam setengah tahun berikutnya, nama Tan Yun dan Xian Xian, 99% keabadian di alam 9 surga Hongmeng, semuanya dipelajari. Adapun makhluk abadi yang tersisa, karena mereka tinggal di daerah yang sangat terpencil dari Xiancheng, berita itu belum sampai ke telinga mereka. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun dan Xian Xian membunuh puluhan ribu tentara abadi di Nine Heavens Immortal Mansion di Great Array of Entrapped Gods of the Heavens, yang telah menyebabkan sensasi di alam 9 surga. Hari ini, semua kota di alam 9 surga ditutupi dengan pemberitahuan buronan dari Tan Yun dan Xian Xian. Di peta pemberitahuan, Tan Yun dan Xian Xian digambar dengan jelas. Tapi lihat pemberitahuan itu mengatakan, laki-laki, Tan Yun, perempuan, Langsing. Mereka berdua telah berdosa sangat parah. Mereka membantai para prajurit peri dan jenderal dari Istana 9 Surga. Mereka yang memberikan petunjuk akan mendapat hadiah besar. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Xian Xian mengobrol berdampingan sambil terus terbang di atas pegunungan Xianhai. Sekarang keduanya telah terbang selama 1,5 tahun, dan masih ada lebih dari 1 tahun dan 5 bulan lagi untuk mencapai Laut Jiutian di luar pegunungan. Tahun telah mengalir.
Setelah 1,5 tahun, saat berburu Tan Yun dan Xianxian di berbagai kota abadi, kedua orang itu, seperti sepasang dewa, telah tiba di Hongmeng Nine Heavens Realm, daerah paling terpencil di utara, Nine Heavens Fairy Sea. Wow, diterumbu di tepi laut, Tan Yun dan Xianxian jatuh dengan nyaman, dan angin laut yang menyegarkan bertiup ke arah wajah. Gelombang biru menabrak langit, dan mereka menamparkan pantai. Lapisan kabut air muncul di bawah sinar matahari, dan pelangi gedung pencakar langit. Tan Yun memberitahu semua orang di Aula Lingqiao Dao bahwa jika Anda ingin melihat pemandangan yang indah, Anda bisa keluar. Sejak saat itu, kecuali Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankui, dan Guan Xuankong yang masih mundur, mereka tidak tertarik pada keindahan. Su Bing, Yu Qin, Si Yao, Meng Yao, Si Nying, Del, semua keindahan terbang keluar dari kuil Tao Lingqiao di telinga Tan Yun, dan muncul di karang terjal di tepi laut. Wanita menyukai kecantikan, sama seperti mereka mencintai kecantikan, itu adalah kodrat wanita. Semua wanita Ying Ying Yan Yan, melihat ratusan gedung pencakar langit dan pelangi di langit, dan laut kabur biru dan langit, mereka semua mengagumi keindahan laut peri 9 hari, seindah surga. Kakak ipar, kemana kita akan pergi? Sue Zian tampak seperti Dewi Zixia, terbang di samping Tan Yun dengan roknya terbang, tertawa. Tan Yun tersenyum dan berkata, selanjutnya, kita akan pergi ke Pulau Wan Zongyun yang paling indah di Laut 9 Surga. Pemandangannya lebih indah dari sini. Sue Zian menunjukkan kerinduan di matanya yang indah. Tentu saja, Tan Yun berkata ya. Kemudian Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya khawatir kita telah dikejar oleh kota-kota abadi besar dari alam 9 surga. Tempat ini adalah daerah terpencil di bagian utara alam abadi 9 surga. Sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Jadi, selanjutnya kita harus mencapai Pulau Wan Zongyun dan menikmati pemandangan dan mundur.